Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafiatul Sabila Fadila dari kelas 11 MIPA 8 akan menjelaskan soal program linear tentang sistem ketidaksamaan linear dua variabel pada LKS nomor soal 1, 5, 12, 17 dan juga 20. Jadi simak video selanjutnya ya. Bye bye. Nomor 1, kita disuruh menentukan gambar grafiknya dan juga DHP untuk sistem ketidaksamaan 3x plus 5y kurang dari sama dengan 15, 2x plus 5y lebih dari sama dengan 10, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Untuk menggambar grafik, kita perlu menggambar garis-garisnya dulu dengan sumbu y dan juga sumbu x dengan memasukkan kondisi di mana sumbu y sama dengan x sama dengan 0 dan sumbu x y sama dengan 0. Jadi langsung saja 3x plus 5y kurang dari sama dengan 15. Ini diganti 0, 3 kali 0 ditambah 5y sama dengan 15, 5y sama dengan 15, y sama dengan 3. Ini adalah sumbu y-nya. Sumbu x kita masukkan y sama dengan 0, 3x plus 5 kali 0 sama dengan 15, 3x sama dengan 15, x sama dengan 5. 5,0 ini adalah sumbu x. Kita lakukan yang hal sama pada sistem ketidaksamaan yang kedua. Sama. Setelah itu kita menggambarkan garisnya dulu. 0,3, 0,2, 0,5-nya jadi 1 karena mereka sama. Setelah itu kita mencari daerah yang diarsir dengan menguji titik 0,0. Persamaan yang pertama 3x plus 5y sama kurang dari 15 diganti 0, 3 kali 0 ditambah 5 kali 0 kurang dari sama dengan 15, 0 kurang dari atau sama dengan 15. Pernyataan ini betul, berarti 0 itu termasuk daerah yang diarsir. Ini saya arsir warna biru. Kemudian untuk yang sistem ketidaksamaan kedua itu juga sama. Diuji dengan titik 0,0, 2 kali 0 ditambah 5 kali 0 lebih dari atau sama dengan 10, 0 lebih dari atau sama dengan 10. Pernyataan ini salah, jadi daerah yang diarsir itu menjauhi 0. Ini warna ungu matang adalah daerahnya. Setelah itu, sebelum itu untuk mencari, kan ada 4 titik. X lebih dari 0 dan y lebih dari sama dengan 0 itu tidak usah dicari, langsung diarsir saja karena sudah jelas mereka menjauhi 0 semua. Setelah itu untuk mencari DHP kita harus mencari arsiran yang tumpuk-tumpukan, jadi semuanya diarsir, ikut ke arsir semua bagian, yaitu ini yang saya arsir warna hitam, ini adalah DHP-nya. Nomor selanjutnya yaitu nomor 5, kita disuruh mencari sistem pertidaksamaannya dengan cara menentukan titiknya dahulu. Titik min 2,0 saya beri nama titik A, titik min 2, y. Kenapa kok y? Karena ini belum diketahui kan, ini angka berapa. Itu saya beri nama B. Kemudian titik 3,3 saya beri nama C karena sudah jelas. Setelah itu kita kan belum mengetahui ini berapa, ini berapa. Kita masukkan teorema Pythagoras. AC kuadrat sama dengan BC kuadrat. XC min XA kuadrat ditambah YC dikurangi YA kuadrat sama dengan XC dikurangi XB kuadrat ditambah YC dikurangi YB kuadrat. 3 dikurangi min 2 kuadrat ditambah 2 dikurangi 0 kuadrat sama dengan 3 dikurangi min 2 kuadrat ditambah 3 min YB kuadrat. 5 ditambah 9 sama dengan 5 ditambah 3 dikurangi YB kuadrat. 14 sama dengan 5 plus ditambah 3 dikurangi YB kuadrat. 5-nya pindah ruas jadi min. 14 min 5 sama dengan 3 dikurangi YB kuadrat. 9 sama dengan 3 dikurangi YB kuadrat. Ini kuadratnya pindah ruas jadi akar 9 sama dengan 3 dikurangi YB
akar 9 jadi plus minus akar 3 sama dengan 3YB kuadrat. Lalu kita jabarkan jika X itu positif maka nilainya 0, jika min 3 itu negatif jadinya 6. Jadi titik B adalah min 2,6. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus persamaan garis. Persamaan garisnya itu ada dua. Yang pertama itu AC dan terus yang kedua BC. Ini kitab yang pertama Y min YC per YA dikurangi YC sama dengan X dikurangi XC per XA dikurangi XC. Y dikurangi 3 per 0 dikurangi 3 sama dengan X dikurangi 3 per min 2 dikurangi 3. Y min 3 per 3 sama dengan X min 3 per 5. Ini dikalikan silang menjadi 5Y dikurangi 15 sama dengan 3X dikurangi 9. 5Y ini pindah ruas X-nya jadi 5Y dikurangi 3X sama dengan min 9 plus 15. 5Y min 3X sama dengan 6. Langsung saja gambar yang diarsir adalah min 3X plus 5Y lebih dari atau sama dengan 6. Selanjutnya persamaan garis yang kedua, Y min YC per YB dikurangi YC sama dengan X dikurangi XC per XB dikurangi XC. Y dikurangi 3. Ini sama seperti cara tadi, cuma ini kan kita belum tahu sistem pertidaksamaannya bagaimana. Jadi kita rubah ke pertidaksamaan dengan cara menguji titik 0,0. 3 kali 0 ditambah 5 kali 0 titik 24. 0 itu kurang dari 24. Jadi sistem pertidaksamaannya X lebih dari sama dengan min 2 min 3X ditambah 5Y lebih dari itu sama dengan 6. 3X plus 5Y kurang dari itu sama dengan 24. Nomor selanjutnya nomor 12. Ini adalah soal cerita. Diketahui roti A itu 4 kg gula pasir dan 6 kg tepung terigu. Roti B 8 gram gula pasir dan 9 gram tepung terigu. Tersedia paling sedikit 16 kg gula pasir dan 21 kg tepung terigu. Yang ditanyakan adalah bagaimana model matematikanya. Jawab. Kita misalkan dulu roti A itu X, roti B itu Y. Terus kita kelompokkan gula pasir, gula 4X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 16. Disederhanakan menjadi X plus 2Y kurang dari sama dengan 4. Kemudian tepung terigu 6X plus 9Y kurang dari sama dengan 21. Disederhanakan menjadi 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 7. Jadi model matematikanya X plus 2Y kurang dari sama dengan 4000 dan 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 7000. X lebih dari 0, Y lebih dari sama dengan 0. Ini 4000 dan 7000 itu karena gram ke kilogram itu naik, jadi dikalikan 1000. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 17. Jadi nomor soal 17 ini merupakan soal cerita dari nilai optimum untuk mencari nilai optimum. Langsung saja, diketahui modal 300.000 per hari dan menghasilkan 33 helai. Sapu tangan A tidak kurang dari 9 dan tidak lebih dari 2 kali sapu tangan B. Harga sapu tangan A yaitu 9.000 dan sapu tangan B adalah 12.000. Laba A 1.500, laba B 2.000. Yang ditanyakan laba maksimum. Jawab. Kita misalkan dulu sapu tangan A itu X dan sapu tangan B adalah Y. Untuk kita jelas mencari masalah nilai maksimum. Dengan fungsi objektif kita ambil dari laba A dan laba B tadi. Fungsi objektifnya 1.500X plus 2.000Y.
Kemudian kita cari kendala atau syarat. Ini kita ambil dari soal cerita tadi. Kita jadikan pertidaksamaan X plus Y kurang dari sama dengan 33, 2Y lebih dari sama dengan X lebih dari sama dengan 9. Ini kita dapat dari harga aslinya dikurangi dengan laba. Jadi 7.500 X plus 10.000 Y kurang dari sama dengan 300.000 dibagi 2.500, hasilnya 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 120. Setelah itu kita mencari DHP-nya dengan titik uji garis X plus Y kurang dari sama dengan 33 tadi ada di 3,0 dan di sumbu Y 0,33 dengan di HP bawah garis ini yang diarsir. Kemudian 2Y lebih dari X lebih dari sama dengan 9, sumbu X-nya berada di 20,10, 4,2 dan di sumbu Y-nya 10,5, 2,1. Kemudian garis 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 120, sumbu Y-nya ada di 40,0, sumbu Y-nya 0,30 dengan DHP bawah garis ini yang diarsir. Lalu kita mencari titik pojok. Titik pojok ini didapat dari perpotongan garis antara kendala-kendala tadi. Jadi yang pertama, titik pojok X kurang dari 2Y ini didapat dari persamaan 2Y kurang lebih dari sama dengan X lebih dari sama dengan 9 tadi. Kita dapatkan X sama dengan 2Y dan juga kendala X plus Y sama dengan 33. Lalu kita substitusikan seperti ini. 2Y ditambah 2X ini sebenarnya 2X ditambah Y lebih dari sama dengan 33, 3Y sama dengan 33, Y sama dengan 11, kemudian mencari X-nya, X plus Y sama dengan 33, X plus 11 sama dengan 33, X sama dengan 22. Ini adalah titik pojok yang pertama. Selanjutnya sama dengan yang tadi, X kurang dari sama dengan 2Y dan X lebih dari sama dengan 9. Ini karena ini X-nya udah diketahui, jadi langsung ke sini. X sama dengan 2Y, X9 sama dengan 2Y, Y sama dengan 4,5. Jadi ini adalah titik pojoknya. Kemudian syarat selanjutnya, X lebih dari 9 dan 3X plus 4Y kurang dari atau sama dengan 120. Ini X-nya juga udah diketahui, jadi langsung dimasukkan. 3 kali 9 ditambah 4Y kurang dari sama dengan 120. 4Y sama dengan 120 kurangi 27. 4Y sama dengan 93. Y sama dengan 23,5. 9,23,5 ini adalah titik pojoknya. Kemudian selanjutnya X plus Y kurang dari sama dengan 33. 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 120. Ini dipakai metode eliminasi, dicari Y-nya dulu, terserah si X atau Y-nya. Ini saya cari Y-nya dulu, hasilnya 21. Terus kita substitusiin di X plus Y sama dengan 33, X ditambah 21 sama dengan 33, X sama dengan 12. Jadi ini adalah titik pojoknya, 12,21. Setelah itu, setelah mencari semua titik pojok tadi, kita substitusikan satu-satu ke dalam fungsi objektif tadi. Yang pertama, fungsi objektif dari 22,11 1500 kali 22 ditambah 2000 kali 11 sama dengan 33.000 ditambah 22.000 sama dengan 55.000. Kita lakukan yang sama pada fungsi objektif oleh titik potong 9,45, hasilnya 22.500. Maaf, ini kebanyakan 0. Setelah itu yang
9,23,5, 60.000, 12,21, 60.000. Jadi kita akan mencari laba maksimal yang dicari adalah yang paling besar. Ini 60.000 adalah yang terbesar, berarti laba maksimalnya adalah 60.000. Selanjutnya nomor 20 ini juga sama seperti tadi soal optimum. Diketahui tiket tidak kurang dari 600 lembar, pesanan bagasi tidak kurang dari 45 ton, feri A 60 penumpang bagasi 6 ton, feri B 80 penumpang bagasi 3 ton, jumlah feri tidak lebih dari 14 unit, biaya feri A 800.000 dan biaya feri B 1 juta. Ditanyakan banyaknya feri A dan B agar biaya operasi minimum. Berarti nanti masalah yang dicari adalah masalah minimum. Jawab, dimisalkan dulu feri A adalah X dan feri B adalah Y. Masalah minimumnya, fungsi objektifnya X saya ambil dari biaya feri A dan biaya feri B, 800X ditambah 1 juta Y. Kendala atau syaratnya 60X plus 80Y lebih dari atau sama dengan 600. Ini disederhanakan menjadi 3X plus 4Y lebih dari atau sama dengan 30. Syarat yang kedua, 6X plus 3Y lebih dari atau sama dengan 45 disederhanakan menjadi 2X plus Y lebih dari atau sama dengan 15. Dan syarat yang ketiga, X plus Y kurang dari atau sama dengan 14. Setelah itu kita mencari DHP-nya melalui tik uji. 3X plus 4Y lebih dari sama dengan 30, sumbu X-nya 10,0, sumbu Y 0,7,5, DHP-nya di atas garis, kemudian garis 2X plus Y lebih dari sama dengan 15, sumbu X-nya 7,5,0, sumbu Y-nya maaf ini salah, sebenarnya 0,15, DHP-nya di atas garis juga, kemudian garis X plus Y kurang dari sama dengan 14, sumbu X-nya 14,0, sumbu Y-nya 0,14. Kemudian titik pojok sama seperti tadi, mencari perpotongan garis antara 3X plus 4Y lebih dari sama dengan 30, 2X plus Y lebih dari atau sama dengan 15. Ini kita pakai metode eliminasi, jadi X-nya sama dengan 6, kemudian disubstitusi menjadi Y-nya 3, jadi titik pojoknya yang pertama adalah 6,3. Kemudian titik pojok yang kedua, kita cari titik potong antara garis 2X plus Y lebih dari sama dengan 15 dan X plus Y kurang dari itu sama dengan 14. Ini X-nya 1 dan Y-nya 13, jadi diperoleh titik pojok yang kedua yaitu 1,13. Setelah itu disubstitusikan ke fungsi opsional. Yang pertama 6,3 sama dengan 800.000 dikali 6 ditambah 1 juta kali 3 sama dengan 4.800.000 ditambah 3 juta sama dengan 7.800.000. Kemudian fungsi objektif yang kedua yaitu 1,13, 800 dikali 1 ditambah 1 juta kali 13 sama dengan 800 ditambah 13 juta sama dengan 3.800.000. Karena ini mencari nilai minimumnya, jadi dicari yang paling kecil yaitu yang 6,3. Jadi 6 feri A dan 3 feri B. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila saya ada salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.